Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Hanafiyah, NIM 1903211000002. Saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Pasar output adalah pasar yang menjual belikan suatu produk, barang atau jasa sebagai hasil produksi perusahaan. Terdapat macam-macam pasar output, diantaranya pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Karena jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak, maka tindakan yang dilakukan oleh seorang penjual atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pembeli tidak akan dapat mempengaruhi harga pasar. Nomor 2, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan sempurna, jika permintaan jauh lebih kuat daripada penawaran, maka harga yang terbentuk di pasar persaingan sempurna adalah sangat tinggi. Dan sebaliknya, jika jumlah penawaran jauh lebih banyak daripada jumlah permintaan, maka harga yang terbentuk di pasar adalah harga yang sangat rendah. Yang ketiga, barang yang di pasar sangat homogen. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan sempurna menjual produk yang identik, yang juga biasa disebut barang homogen. Ciri penting dari karakteristik ini tidak begitu banyak, sehingga barang itu sendiri sama persis, tetapi pembeli tidak dapat membedakan apapun. Secara khusus, pembeli tidak dapat mengetahui perusahaan mana yang menghasilkan produk tertentu. Tidak ada nama merek atau fitur pembeda yang membedakan produk dengan perusahaan. Dengan demikian, tidak ada perusahaan yang dapat membebankan harga dari barang yang telah diterima oleh perusahaan lain. Jika mereka mencoba untuk membebankan harga yang lebih tinggi, maka pembeli akan segera beralih ke barang lain yang merupakan pengganti yang sempurna. Nomor 4, pelaku mudah keluar masuk pasar. Jika penjual merasa mendapatkan keuntungan yang baik di pasar tersebut, maka penjual dapat dengan mudah memasuki pasar, atau sebaliknya. Jika penjual merasa bahwa di pasar ia tidak mendapatkan keuntungan, maka dia bisa keluar dari pasar. Nomor 5, pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang pasar. Selanjutnya adalah kurva dari pasar persaingan sempurna. Fungsi permintaan yang dinotasikan dengan demand, kemudian memiliki slope yang negatif. Kemudian fungsi penawaran yang memiliki slope positif, namanya pasar. Berarti di situ terdapat pertemuan antara permintaan dan penjualan, atau permintaan dan penawaran. Dan harga yang terbentuk yang ada di pasar terbentuk ketika kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Jadi, berpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ini merupakan kesepakatan antara produsen-produsen dan konsumen-konsumen yang ada di pasar tentang satu produk tertentu. Dalam hal ini, harga keseimbangan adalah di P bintang. Kemudian jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar Q bintang. Proses terbentuknya keseimbangan harga ini tidak serta-merta, tetapi ada proses tawar-menawar antara produsen dan konsumen-konsumen yang ada di pasar tersebut. Kemudian misalnya saja, jika harga yang berlaku di pasar sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta
hanya sebesar Q1, kemudian pasar pada tingkat harga P2, jumlah barang yang diminta lebih banyak, sehingga yang terjadi adalah kelebihan jumlah penawaran, maka harga barang tersebut akan terdorong ke bawah, dan begitu pula sebaliknya. Monopoli. Terdapat beberapa karakteristik dari pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain, meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Karakteristik yang kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh seorang produsen atau seorang monopolis hampir tidak memiliki substitusi produk, atau sulit untuk ditemukan produk substitusinya yang memiliki kemiripan. Karakteristik yang ketiga, terdapat hambatan masuk pasar. Terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lainnya. Karakteristik yang keempat, produsen atau penjual bertindak sebagai penentu harga. Penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Selanjutnya adalah kurva pasar monopoli. Di pasar monopoli, kurva permintaan memiliki slope yang negatif, kemudian kurva marginal revenue-nya memiliki slope yang negatif juga, tetapi besarnya slope tersebut 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Kemudian jika kurva biaya dan kurva marginal cost seperti ini, maka keuntungan yang maksimal itu tercapai ketika MR sama dengan MC. Jadi MR berpotongan di MC. Maka jumlah output yang bisa dihasilkan oleh seorang monopolis adalah sebesar Q bintang. Pada jumlah barang sebesar Q bintang ini, maka seorang monopolis akan menjual barangnya sebesar P bintang. Dalam hal ini, maka penerimaan seorang monopolis sebesar O, Q bintang, B, dan P bintang. Sementara untuk menghasilkan O, Q bintang, biaya yang harus dikeluarkan sebesar OA, jadi persatuannya sebesar OA, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah OA, C, dan Q bintang. Dengan demikian, maka dalam pasar monopolis, seorang produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan P bintang. Yang ketiga adalah pasar monopolistik. Terdapat beberapa karakteristik dari pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak perusahaan. Seperti pada pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki pangsa pasar atau market share yang cenderung kecil. Karakteristik yang kedua, komoditas yang dihasilkan berbeda jenis. Contohnya di pasar monopolistik ada pasar sampo, pasar sabun, pasar baju. Masing-masing produk memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan setiap konsumen mampu membedakan produk tersebut berasal dari produsen A atau produsen B atau produsen C, dan seterusnya. Karakteristik yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaannya cukup banyak, sehingga kalaupun perusahaan tersebut memiliki kekuasaan untuk menentukan harga, tetapi kekuasaannya sangat tidak mutlak, seperti pasar monopoli. Karakteristik yang keempat, rendahnya hambatan masuk pasar. Sama seperti pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopolistik, produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar.
Bebas masuk dan keluar pasar yang dimaksud adalah tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar atau produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Karakteristik yang kelima, persaingan promosi sangat aktif karena produk yang ada pada pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing. Untuk meyakinkan konsumen, produsen harus melakukan trik pemasaran yang tepat, seperti membuat kemasan yang lebih mewah, memberikan insentif seperti bonus produk lain, ataupun melalui iklan-iklan yang menyatakan bahwa produk mereka lebih baik dibandingkan produk yang serupa. Selanjutnya adalah kurva pasar monopolistik. Bentuk kurva dari pasar monopolistik mirip dengan pasar monopoli, hanya saja perbedaannya adalah kurva permintaan pada pasar monopolistik lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian lereng kurva permintaannya lebih landai dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian keuntungan seorang monopolistik akan terbentuk jika terjadi persamaan antara marginal cost dengan marginal revenue-nya. Dapat dilihat dari kurva monopolistik ini, marginal cost dan marginal revenue-nya bertemu pada titik E, maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik sebesar Q bintang, sementara jumlah harganya, harga yang akan dijual adalah ditarik dari Q bintang ke kurva permintaan harga yang akan dijual oleh produsen sebesar P bintang. Sementara seorang monopolistik akan menghasilkan produk Q bintang dengan biaya sebesar OC per satuannya, sehingga jika ditotal merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik sebesar O, Q bintang, B, dan C. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh seorang monopolis adalah C, P bintang, A, dan B. Yang keempat adalah pasar oligopoli. Terdapat beberapa karakteristik dari pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual. Terdapat beberapa penjual di pasar, umumnya kurang dari 10, dengan banyak pembeli di pasar. Karakteristik yang kedua, barang yang dijual homogen atau dapat berbeda corak. Barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Contohnya adalah sabun mandi dengan berbagai aroma dan bentuk, telepon seluler dengan berbagai ragam teknologi dan tampilan, dan lainnya. Karakteristik yang ketiga, sulit dimasuki oleh perusahaan baru. Produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini, walaupun sulit. Dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli, terutama ketika perusahaan yang sudah lama kemudian menurunkan harga besar-besaran, sehingga membuat perusahaan baru sulit bertahan. Karakteristik yang keempat, masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Persaingan terutama melalui promosi besar-besaran serta perang harga. Perang harga yang dimaksud terjadi ketika suatu perusahaan bermaksud untuk menurunkan harga agar memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, namun diikuti dengan penurunan harga oleh perusahaan lain, sehingga pada akhirnya pangsa pasar yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah tetap, namun dengan harga jual yang lebih rendah. Karakteristik yang kelima, sistem harga yang kaku. Karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan, perilaku satu perusahaan menjadi sangat terasa pengaruhnya bagi perusahaan lain, sehingga menimbulkan ketergantungan dari masing-masing
strategi atau tindakan yang diambil. Ketergantungan terutama terjadi dalam penempatan harga, di mana penempatan harga yang dilakukan oleh satu perusahaan akan segera diikuti oleh perusahaan lain, sehingga pada akhirnya memunculkan kekakuan harga di tingkat tertentu pada pasar oligopoli. Karakteristik yang keenam, penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Berikutnya adalah kurva dari pasar oligopoli. Ketika seorang oligopolis menetapkan kenaikan harga sebesar 10%, maka ia akan kehilangan permintaan sebesar lebih dari 10%, sehingga Q1 akan bergerak menuju Q3. Begitupun sebaliknya, jika seorang oligopolis menurunkan harga sebesar 10%, maka ia akan memiliki pertambahan permintaan lebih sedikit dari 10%. Selanjutnya adalah pasar input. Pasar input adalah suatu pasar yang dimana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi. Terdapat macam-macam pasar input, diantaranya pasar input persaingan sempurna dan pasar input monopoli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva pasar input persaingan sempurna. Dapat dilihat pada kurva permintaan tenaga kerja sama dengan kurva marginal value product of labor, yaitu tambahan output sebagai akibat dari tambahan input memiliki bentuk slope yang negatif, di mana MP1 kali P atau MVP1 didapatkan dari perkalian antara marginal produk dan harga produk. Jadi nilainya semakin lama semakin turun. Dapat diketahui marginal produk memiliki bentuk seperti huruf U yang terbalik, yaitu ada titik maksimal, setelah itu penambahan input justru menurunkan penambahan outputnya. Marginal produk jika dikalikan dengan harga maka akan menghasilkan marginal value produk. Marginal value produk inilah yang merupakan kurva permintaan tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva pasar input monopoli. Perusahaan monopoli akan terus menambah jumlah pemakaian inputnya sepanjang tambahan penerimaan yang diperoleh dari penambahan input tersebut masih lebih besar dari biayanya, yang dalam hal ini adalah upah tenaga kerja atau W. Pada perusahaan monopoli, nilai ML-nya selalu lebih rendah dari P pada berbagai tingkat output, sehingga kurang MRPL selalu lebih rendah dari MVPL pada berbagai tingkat pemakaian input. Pada kurva tersebut ditunjukkan bahwa jika upah tenaga kerja sebesar 3.000, maka perusahaan monopoli akan menggunakan tenaga kerja sebesar L1 pada saat MRPL sama dengan W. Sedangkan perusahaan bersaingan sempurna akan menggunakan tenaga kerja sebanyak L2 pada saat MVPL sama dengan W. Terlihat bahwa L1 kurang dari L2. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.